Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita lanjutkan analisis regresi linier ganda yang di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada persamaan regresinya. Langkah berikutnya yaitu kita uji apakah persamaan regresi tersebut merupakan persamaan yang linier dengan melakukan uji linearitas. Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan uji linearitas adalah membuat pengelompokan skor predikat, ya, nanti yang akan disambungkan dengan K, yang nilainya sama menjadi satu kelompok data dengan tetap memperhatikan pasangan data pada masing-masing kriterium. Jadi kalau X-nya pindah tempat, Y-nya juga pindah, begitu ya. Kita langsung ke contohnya saja. Alat Excel. Dari contoh yang kemarin sudah kita buat persamaannya, yang ini ya. Pengaruh kecerdasan terhadap hasil belajar akan kita uji persamaan ini. Y sama dengan 17 ya, 19,7 ya, ini ya. A-nya ketemu 19,74, kita bulatkan menjadi 19,74 plus B, B-nya 0,884 ya, kita bulatkan menjadi 0,84 Y gitu ya. Kemudian dari persamaan ini kita akan uji apakah persamaan tersebut merupakan persamaan yang linier. Langkahnya tadi, nah dari data ini kita copy dulu. Copy. Ke sini dulu ya, untuk mempermudah sini. Nah, Y-nya kita pindah. Pindah di kolom Y. Ini ya. Kita hapus. Nah, oke. Maksudnya tadi kalau harus pindah, ini jadi ini data ini kan kita urutkan ya. Kalau ini kebetulan sudah urut ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Seandainya tidak urut, maka misalkan X-nya yang di sini yang 40, Y-nya 85, ini harus ikut pindah ke atas begitu. Karena apa? Karena X dan Y-nya ini adalah data yang berpasangan punya satu orang. Jadi gini, ini sampel yang pertama, siswa nomor 1, X-nya 40, Y-nya 45. Nah, ini kan punya satu orang. Jadi kalau X-nya pindah tempat, Y-nya juga harus pindah tempat ya, ini data berpasangan. Oke, berikutnya kita buat pengelompokan atau K-nya. Ini berarti kelompok 1, K kelompok ke-1 ya, satu kelompok, itu 40. Nah, ini kelompok kedua, itu data urutan kedua itu 50. 50 ada 2, jadi ini satu kelompok. Jadi ini kelompok kedua, ini kelompok urutan ketiganya 60, tapi ada 2 ya, ini berarti kelompok ketiga, ini kelompok keempat, 70-nya ada 2, ini kelompok kelima, 80 ada 1 ya, ini kelompok ke-6, 85 ada 3, kelompok ke-7 dan ini kelompok ke-8. Jadi datanya itu ada 8 list data, yaitu 40, 50, 60, 65, 70, 80, 85, dan 90. Kemudian NI adalah banyaknya anggota kelompok ke-I. Di kelompok ke-1 ada berapa nih anggota kelompoknya? Ada 1. Kelompok kedua ada 1, 2. Kelompok ketiga ada 1, 2. Kelompok keempat ada 1. Kelompok ke-5 ada 2. Kelompok ke-6 ada 1. Kelompok ke-7 ada 3. Kelompok ke-8 ada 1. Kemudian X kuadrat, kita hitung X kuadratnya sama dengan ini, kita pangkatkan 2, tarik ke bawah, Y kuadrat sama dengan
nilai Y-nya dipangkatkan 2. Tentunya ini juga pakai tabel yang di atasnya juga sama ya, tidak perlu ngitung ulang juga nggak apa-apa. Sama dengan X dikalikan Y. Tarik ke bawah, biasa kita jumlahkan. Nah, oke. Nah, tapi K-nya ini ya, K itu banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok bukan jumlah dari kelompok ini ya, dari atas ke bawah bukan, tapi banyaknya kelompok itu ada 8. NI adalah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 ya. Ini akan sama dengan N. Itu 13. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus-rumus berikutnya ya. Ini masuk ke prosedur berikutnya. Yang pertama kita tentukan JKT. JKT adalah ya sama dengan sigma Y kuadrat. Berarti berapa ini sigma Y kuadrat? Sigma Y kuadrat yang disebut JKT. Oke, berikutnya JKA. JKA adalah sigma Y yang dikuadratkan dibagi N 13. Oh, sigma Y, kita perbesar biar lebih jelas. Oh, sigma Y yang dikuadratkan. Berarti sama dengan sigma Y-nya mana? Sigma Y itu ini dipangkatkan dengan 2, dikuadratkan. Kemudian dibagi N. N-nya adalah 13. Oke, JKA. Kemudian JKB. JKB itu B. B-nya berapa tadi? B-nya di sini 0,84 ini ya. 0,84 sama dengan 0,84 dikurangi dikali sigma XY. Sigma X-nya ya. Oke, sama dengan dikurangi ya, ini dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sama dengan kurung buka jumlah dari X kali jumlah dari Y dibagi N dibagi 13. Nah, kita hitung sama dengan dikali kurung buka ini dikurangi ini. Ternyata JKB-nya ya 2153. Kemudian JK res ya langsung di sini sama dengan ini aja ya. Ini JK res sama dengan JKT. Ini JKT dikurangi JKA. JKA-nya JKT-nya ini dikurangi JKA, kemudian dikurangi lagi JKB-nya adalah ini. Hasilnya adalah 223,62. Berikutnya, nah ini yang agak panjang nih. Yang E-nya. EN. Saya turunkan saja.
Oke, lanjut berikutnya ini ya, biar kelihatan di sampingnya. Jika G adalah jumlah dari ya, sigma YI, berarti Y-nya itu, I-nya itu N-nya ya, berjalan NI-nya, I1 sampai 8. Kemudian YI kuadrat. Kelompok ke-1, ya, ini kelompok ke-1, itu Y-nya, Y1-nya adalah 85. Jadi ini adalah 85 kuadrat dikurangi 85 yang dikuadratkan dibagi 1. NI-nya ya, ini NI-nya kan 1. Ditambah yang kedua ada 2 Y-nya. Y keduanya ada 65 dan 65. Jadi 65 kuadrat ditambah 65 kuadrat dikurangi 65 ditambah 65 dikuadratkan dibagi 2. Ditambah kelompok yang ketiga sama, ada 2, 70 dan 70. 70 kuadrat ditambah 70 kuadrat dikurangi 70 ditambah 70 dikuadratkan dibagi 2. Ditambah kelompok keempat 1 itu ya 75. 75 kuadrat dikurangi 75 dikuadratkan dibagi 1. Ditambah kelompok kelima ada 2, 80 dan 85. 80 kuadrat ditambah 85 kuadrat, 80 ditambah 85 dikuadratkan dibagi 2. Kelompok ke-6 ada 1, yaitu 85. 85 kuadrat dikurangi 85 dikuadratkan dibagi 1. Kemudian kelompok ke-7 ada 3. 3 itu adalah 85, 90, 85. 85 kuadrat ditambah 90 kuadrat ditambah 85 kuadrat dikurangi ya. 85 ditambah 90 ditambah 85 baru dikuadratkan dibagi 3. Kemudian kelompok yang terakhir ini 100. Jadi 100 kuadrat dikurangi 100 kuadrat ya, atau dipangkatkan 2 dibagi 1. Nah, ya, kemudian kita hitung. Kalau yang NI-nya 1 nih 85 kuadrat, 85 kuadrat bagi 1 kan 85 kuadrat dikurangi 85 kuadrat sama. Berarti kan ini hasilnya 0. Yang 1 ini ya. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Jadi tinggal dihitung yang 65 pangkat 2 ditambah 65, ini saya beri contoh 1 ya. Sama dengan 65 kuadrat, jadi 65 pangkat 2 ditambah 65 pangkat 2 ya, kurungnya 1 lagi itu. Kemudian ini dikurangi kurung buka 65 ditambah 65 100 ya. 65 ditambah 65 130 kuadrat, 130 pangkat 2 dibagi 2. Tutup. Nah, ini untuk yang ini ya. Baru yang nah, setelah itu ditambah yang ini. Tambah dengan cara yang sama tadi ya. Nanti silakan dihitung dengan cara yang sama untuk latihan. Kemudian berikutnya
JKTC adalah JK res ini. JK res dikurangi nanti hasil JKG-nya yang di E ini berapa. Ketemu JKTC, kemudian menghitung derajat kebebasan atau galat dengan DBG ini N-nya 13 dikurangi K, K-nya ada 8 ini samanya K besar saja. K sama dengan berapa ini? 5 ya. 5. K-nya 8 dikurangi 2, 6. DBG-nya 5, DBT-nya 6. Kemudian menghitung jumlah rata-rata kuadrat ketidakcocokan. RKTC, JKTC yang di sini dibagi DBTC, DBT ya, DBT dibagi 6. RKG adalah JKG yang E tadi dibagi dengan DBG, DBG-nya 5. Nanti ketemu, kemudian akan ketemu nilai F hitung di sini ya. Namanya F hitung. Nah, setelah itu hipotesis H0-nya persamaan tidak linear, H1-nya persamaan linear. Penarikan kesimpulan dengan melihat F tabel ya, untuk menentukan nilai F tabel kita butuh nilai DK pembilang. DK pembilangnya sama dengan DBT. Tadi DBT-nya berapa tadi? 5 ya. Nah, lagi. DBT DBG 5, DBT 6. Ya, DBG 5, DBT 6. DBT 6, DB-nya tuh. Nah, untuk melihat nilai F tabel, kita harus melihat tabel F dengan DK pembilangnya, DB pembilangnya 6, DB penyebutnya 5. Lihat ya di lampiran. Pembilang yang ke kanan, penyebut yang ke bawah. Tadi pembilangnya 6, penyebutnya 5. Pembilang 6. Pembilang 6, penyebut 5. Klik bawah. Nah, ternyata yang ini. Nah, yang ini berarti ini kan ada dua nilai nih. Nah, untuk yang nilai atas adalah untuk alfa 5%. Ya. Yang di atas ini untuk alfa 5%. Semuanya sama ya di dalam tabel ini. Untuk yang nilainya di bawah kalau kita menggunakan alfa 1%. Nah, tadi kita ini diminta menggunakan alfa 5%. Jadi nilai F tabelnya adalah 4,95. Ya, jadi F tabelnya ketemu 4,95 ya, 4,95. Nah, ternyata F tabelnya 4,95. Nah, nilai F tabel yang 4,9 ini nanti teman-teman bisa bandingkan dengan nilai F hitung yang di sini. Yang di sini ya, hasil perhitungan ini. Apakah F hitung yang di sini lebih kecil atau lebih besar dari F tabel ini? Misalkan di sini 0,2, misalkan ini ya, 0,2. Maka F hitung kan akan lebih kecil ya, 0,2 itu lebih kecil dari 4,95. Lebih kecil dari F tabel. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel itu H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti kesimpulannya persamaan tidak linear. Nah, itu ya cara pengambilan kesimpulannya. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, misalkan di sini 0,5, berarti kan di sini 5,5 misalkan, berarti F hitung di sini lebih besar kan, tandanya yang di sini jadi lebih besar. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kita terima H1, berarti kesimpulannya persamaan linear. Itu teman-teman untuk uji linearitas. Nah, berikutnya setelah uji linearitas, kita perlu melakukan uji signifikansi.
Nah, untuk signifikansi ini kita akan bahas di video berikutnya atau di pertemuan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.